ketemu lagi di bulan ini, di bulan Oktober, Live Art Talk ya. Tapi kali ini beda banget sama live-live sebelumnya. Kenapa? Karena biasanya ada 2 gambar ya, atas bawah ya. Tapi hari ini bener-bener wow. Sebelumnya juga mau terima kasih juga buat Tukik, Studio Tukik karena udah memberikan tempatnya, menyempatkan waktunya juga untuk bisa kita pakai hari ini ya. Oke, dan rencananya sepertinya bulan depan, bulan-bulan berikutnya kita akan bikin live-nya seperti ini ya. Dengan tema yang berbeda tentunya dan tamu yang berbeda tentunya ya. Nah, hari ini temanya adalah di unfollow karena MLM. Tuh, namanya aja udah MLM. Jadi kayaknya dengernya tuh udah males banget gitu ya. Nah, pas banget sama tamu yang mau aku undang hari ini ya. Kenapa di unfollow? Nah, ya. Jadi ceritanya dia itu sudah mau mengunfollow aku dan nge-mute story aku. Ya, mengunfollow aku dan nge-mute story aku. Terus udah gitu akhirnya ujung-ujungnya dia join juga di MLM yang sedang aku jalani. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau saat ini aku lagi fokus di satu bisnis MLM, yaitu adalah apa namanya, Mas Tom? Jafra. Nah, ini ada produknya di sini. Langsung aja kita panggil. Ini dia, Mita. Halo, Mita. Hai, Mita. Kita jarak jauh ya? Jarak jauh. Jadi kita nggak boleh karena lagi PSBB ya. Yes. Jadi tetap jaga social distancing kita ya. Oke, siap. Oke, kalau begitu langsung aja kita ajak duduk biar nggak capek. Boleh. Cantik banget ya hari ini, emang beda kalau Jafra ya. Luar biasa. Oke. Apa kabar, Min? Wow, saat ini sih tegang ya. Gila, gue gak nyangka sih, maksudnya kayak diajakin live. Tapi live-nya kayak gini settingannya. Jadi teman-teman, awalnya tuh dia taunya kita tuh live ya udah lo di rumah ya kan, baju atas cakep, celana Bener. di bawah celana pendek ya kan. Tahu kali ini beda, dari atas sampai bawah sepatu high heels, aduh mantap, Gila. cocok ya kan. Karena acara ini gue dandan lagi. Tuh kan, karena acara ini lo pakai bulu mata. Biar gak lupa cara pakainya kan. Oke, jangan ya Bu. Karena masa PSBB gini kita gak keluar-keluar Bener, kan. bener. Gak bisa ke salon, gak bisa kemana-mana, udahlah Jafra aja. Yes. Mau scrub, gak usah ke salon lah ya kan, di Jafra Bener. aja gitu. Mau maskeran, udah gak usah ke salon lah, ada Jafra ya gak sih? Semua ada di Jafra. Semua ada di Jafra, oke. Mit. Yes. Gila, gue tegang banget nih. Temanya di unfollow karena MLM Mit. Ya kan, lo harus gue interogasi. Gila. Tapi sebelumnya teman-teman langsung aja kita tanya-tanya Mita ya. Mit, lo kesibukan lo sekarang apa? Sekarang sih puji Tuhan gue masih kerja di satu kantor. Kalau dibilang sih boleh salah satu kantor fast food yang cukup terkenal. Oh ya, oh. Fast food 20 jam, 24 jam Oh, dengan merek tit gitu kan ya. oh ya, oh. Yes, jadi Ntar kayak kasih tau gue ya. Oke, Oke, gue terus? bisikin. Oke. Gitu, jadi ya puji Tuhan gue nggak ada pengurangan gaji, nggak ada pemotongan gaji, walaupun memang kita nggak full work di office ya gitu. Jadi gue kayak seminggu 2 kali sampai 3 kali itu work from home. Work di office. Oh, Gitu. oke, puji Tuhan dong ya, aman. Iya, ya. puji Oke, Tuhan oke. banget. Gitu. Siap. Lo udah married? Puji Tuhan udah. Udah Iya. married, siap ya. Udah married, terus kerja ya. Yes. Nah, sekarang gue tanya, lo tuh tahu Jafra tuh dari mana nih? Dari IG lo sih. Oh serius? Serius. Dari IG lo. Dari Instastory lo yang setiap hari itu. Jadi akhirnya gue kayak tahu, oh Jafra gitu ya. Oh, oke. Sorry ya, maksudnya Tapi lo kayak... gak pernah denger kayak misalnya produknya atau temen lo di kantor pakai itu? Enggak. Nggak pernah? Jadi Enggak, emang asli gue bener-bener... pikir ini kayak produk baru. Mhm. Kayak, terus lokal gue mikirnya. Secara namanya ya. Iya, iya. Ya sorry banget gitu kan. Bener-bener. Jafra, di mana Amerikanya gitu kalau menurut gue. Iya, betul
betul Bener gak sih? Jafra di mana Amerikanya. Iya. Tapi teman-teman, ya Jafra ini produk Amerika. Tapi ya gue juga tahu itu setelah gue Jafra kok, tenang bener, aja. bener. Kita sama berarti. Iya. Oh jadi lo bener-bener tahu Jafra tuh dari gue. Dari lo, dari IG story. Oke siap kalau begitu. Nah terus yang mau aku tanya lagi. Kan lo tahu dari gue nih, ya kan? Lo merasa terganggu nggak? Ya jelas kayaknya ya. Lo merasa terganggu nggak sih sama promosi gue tuh yang setiap hari? Ini bener-bener Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Itu terus isinya Jafra semua. Awal mungkin, awal enggak ya, karena kan itu baru ya. Itu kan proses kan lo. Iya. Ya kan? Mungkin kayak beberapa hari pertama gue masih yang, apa nih? Oh Nata, ya secara gue juga sama lo kan nggak gitu yang kita deket banget iya, gitu iya, kan. iya. Kita cuma kayak pernah ketemu, pernah hampir waktu itu ada acara gitu. Iya. Terus ketemu terakhir, udah kayak udah lama banget gitu. Terus kayak apa sih dia pakai? Oh lagi pakai skincare. Oh ya udah gitu aja. Pertama gitu ya. Terus udah skip gitu. Terus lihat Instastory lagi. Oke lo lagi gitu muncul. Apa Oke, sih? siap. Oke, jadi cuma kasih tahu pakai serum. Oh ya baiklah gitu kan. Oke, skip next gitu kan. Oh, oke, jadi di skip ya? Iya, Oke. skip pasti. Oh yang Terus, pencet-pencet gitu, gue kira lu ngeliat gue. Ya, hati-hati ya, itu jebakan Udah loh. seneng banget gue, oh Mita ngeliat nih, kayaknya dia tertarik ternyata di skip lo. di skip. Oke, siap, lanjut terus. Nah terus habis gitu kayak makin hari lo makin nongol mulu. Jadi kalau misalkan gue nggak tahu ya maksudnya kayak sistemnya Instagram tuh gimana. Jadi kalau misalnya gue sering ngeliat lu gitu kan, itu lu tuh akan selalu jadi nomor 1 di depan. Oh, Jadi kayak kegeser gitu. Gue nggak tahu ya itu. itu kayak ada logaritmanya juga. Iya kayak gitu mungkin dari sistemnya si Instagram ini. Jadi setiap lo update, otomatis lo di depan kan. Ya, otomatis gue kayak juga nggak sadar, gue klik aja. Oke. Ya kan? Ya, dia lagi skip gitu. Oke, siap, oke. Jadi kayak gitu. Iya, dan makin hari kayak makin apaan sih nih? Lo cuma IG story nunjukin satu layar, satu muka lo gitu dengan lo pakai serum. Oke, siap. Tapi emangnya lo gak tertarik ya? Maksudnya lo tertarik untuk coba nggak? Enggak. Belum. Oke. Oh, karena ya karena kan gue ada pakai skincare juga gitu kan. Oh, oke. Gitu. Siap. Oke, jadi lo merasa terganggu ya? Oke, thank you. Sedih banget gue. Oke, lanjut. Terus, yang narik lo untuk akhirnya pengen tahu tentang Jafra, itu apa? Jadi gini, lo emang gak pernah nawarin gue, ya kan? Tapi ada beberapa orang yang nawarin gue gitu kan. Dari Oke. pertama sih Marcella. Oh, Jiwa, aduh, nama lo di-mention di sini. Jiwa. Kalau kamu nonton. Oke. Jadi dia nawarin gue. Hmm. Yang gue lakukan hanyalah gue baca dan gue nggak bales. Maaf ya. Oke. Terus. Oke, terus habis gitu kayak random people gitu yang ada DM juga gitu kan. Gue nggak kenal, apalagi itu orang yang nggak kenal aja DM gue ngajakin Jafra aja gue nggak bales gitu kan. Apalagi ini orang yang gue kenal gitu. Jadi kayak ada beberapa orang juga. Ya udahlah, gue baca doang gitu kan. Apaan sih gitu. Terus bahkan yang nggak gue kenal itu gue blok. Ya, gue blok gitu. Jangan ngomong kasar dong. Gue blok. Oh, oke, siap. Kira ngomong kasar nanti. Maaf ya gitu. Gue blok. Gitu terus? maksudnya. Karena gue gak kenal juga gitu kan. Terus abis gitu. Berarti Jafra ini merebak dong ya sampai lo Iya Oke, kayaknya mungkin siap. ya. Gitu. Terus? Abis gitu temen gue Kristal. Icel, Ya, Kak Icel. Icel. Itu juga nawarin gue. Oh, oke, terus? Jadi pada saat itu dia nawarin. Terus gue kayak yang dalam hati. Oh lo join juga gitu kan. Aduh siap. cuman karena gue sama dia kan apa ya dibilang temen deket juga gitu cukup deket gitu kan. Jadi gue kalau nolak masa gue baca doang kan gak enak gitu kan. Pasti gue balas oh iya. Terus alasan gue nolak pada saat itu karena gue mau merit. Jadi dia nawarin gue itu bulan kalau nggak salah bulan Mei. Gue merit kan di Juni gitu kan. Nah terus gue bilang, iya deh nanti deh gue nyobainnya, gue kan mau merit nih nanti takutnya kalau gue gak cocok gue beruntusan, make sense dong. Oke, masuk di akal. Ya kan, jadi istilahnya dia gue tolak tapi gak sakit hati gitu, karena kan emang benar
bener gitu. Udah, terus saya gitu, terus dia bilang, oh gitu iya nih, bagus kok produknya, nanti coba ya. Iya deh, nanti deh kalau habis meritan kelar ya gitu. Jadi kalau misalnya muka gue kenapa-napa ya udah gitu. Udah, terus saya gitu, udah tuh nggak ada bahas-bahas tentang Jafra lagi gitu kan. Terus gue kayak setiap buka IG story tuh lu Jafra, si Sela Jafra, Icel Jafra, terus kayak ada beberapa teman gue Jafra, apa sih nih gitu kan. Mulai aduh kayak walaupun gue skip Jafra juga, gue skip Jafra juga gitu kan. Aduh kayak apa sih nih Jafra gitu kan. Ya udahlah ya, sorry gitu kan. Ya gue mute lah tuh satu-satu. Gitu. Gue mute satu-satu. Dari pertama Sela gue mute, terus Icel gue mute. Icel mute. Aduh. Oke, gitu. Lanjut. Terus udah sampai akhirnya gue married di bulan Juni. Terus IG story lo masih nongol tuh, lo terselamatkan tuh, belum gue mute. Yes. Sumpah itu aneh sih, maksud gue kayak padahal lo lebih sering update gitu kan, tapi lo terselamatkan gitu, gak gue mute gitu kan. Terus habis gitu yang bikin gue tertarik itu karena Ginger. Ingat banget kan? Katy membawa berkah ya, oke. Jadi itu emang Ginger nih bagus banget teman-teman untuk bagian-bagian lipatan-lipatan kulit ya. Itu bagus banget karena aku juga pakai gitu ya. Aku suka banget itu kalau pakai tuh wanginya ya, satu ruangan. Itu kalau gue pakai di kamar mandi itu satu ruangan wangi banget. Terus kalau buka kamar mandi itu ruangan depan-depannya gitu wangi. Wanginya parah sih. Parah ya, dan wanginya tuh buat aku tuh, aku nggak pernah nemuin wangi kok kayak gini, kayak dia kayak iya kayak di spa sih maksudnya. Di spa juga nggak mewah aja gitu. Iya, mewah. Oke, siap. Terus Ginger ya. Jadi gara-gara itu gue inget banget. Terus gue kayak serius nih gitu. Ya maksudnya gue yakin permasalahan Katy itu kayak semua cewek lah pasti ada gitu ya. Nggak usah lah lu bohong-bohong gitu. Katy gue udah bagus gitu kan. No gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue tanya kan ke lo, Nat itu serius gitu kan? Iya nih pakai. Itu berapa kali pemakaian gitu kan gue nanya. Terus 4 kali waktu itu. Iya lo bilang 4 kali ya, gue lupa. 4 kali. Serius sebagus itu? Iya Met, bagus banget deh. Aduh tau gitu tadi itu ya aku insert foto itu keteknya ya. Tapi udah mulai duluan live-nya, jadi nanti bulan depan. Abis ini langsung branding lagi ketek. Oke, siap. Oke, terus habis gitu gue tanya kan ke lo gitu. Terus sebenarnya nih dari bulan abis merit, terus gue tuh sempat ngomong sama Ricky kan, iya nih teman-teman lagi pada join Jafra gitu. Apa sih kata dia gitu kan? Iya kayak jualan-jualan skincare gitu tapi MLM gitu. Oh, ya sistemnya gimana kata dia gitu kan. Oh, berarti laki lo masih mau membuka? Iya, coba ya. Kalau dia apa aja kayaknya. Oh iya apa aja ya. Gitu. Terus iya emang pasti tanya sistemnya gimana? Nggak tahu. Soalnya gue juga belum pernah tanya-tanya. Tapi maksudnya MLM ya gitu nggak sih? Maksudnya sama aja semua gitu. Kayak ya emang ada yang beda gitu ya. Paling gitulah. Kayak lo suruh cari poin, terus rekrut orang gitu kan. Ya kalau lo rekrut banyak ya lo naiknya cepet gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Terus lu nggak bisa deh kayaknya gue kalau jalan kan dia bilang kan, si Ricky juga bilang coba aja gitu. Enggak deh kayaknya, gue nggak bisa nawarin kayak gitu gue bilang. Kayak enggak kenapa? Enggak malu kali kalau ditolak gue bilang gitu kan. Terus gue juga bukan tipe yang mau ngomong duluan kalau sama orang, kecuali orang yang udah gue kenal. Jadi kalau sama orang baru tuh gue kan ya udah diem aja, lu nggak ajak ngomong gue ya nggak apa-apa kok gitu. Jadi kayak gak bisa gitu loh, nggak mungkin gue hai cobain Jafra dong. Oh my god gitu. Berarti udah kayaknya bukan gue banget gitu. Jadi udah luar biasa banget sekarang ya. Maksudnya berubah banget. Ya udah terus abis gitu, nah sebenarnya gue udah ada rasa pengen ikut pada saat abis merit karena udah mulai tertarik sebenarnya gitu kan. Tapi kayak gue malu buat kayak gue butuh diyakinin aja lagi. Oh gitu. Berarti itu teman-teman boleh juga ya, maksudnya masukan juga karena gak semua orang tuh mau langsung join gitu. Tapi ada orang-orang tipe kayak Mita yang
harus berulang kali. Bahkan menurut aku ya, si Mita ini nggak bisa dibilang tuh dia agak batu ya, agak keras banget untuk dikilik-kilik supaya dia join gitu. Tapi ya itu ya emang konsisten tuh penting banget. Terus Iya, benar. Konsisten sih penting banget. Soalnya kalau menurut gue ya, ini karena pengalaman gue juga, selama gue nggak unfollow lu berarti masih ada kesempatan terbuka nih, ya kan betul. Gitu. Jadi sebenarnya sih emang butuh ada orang-orang yang emang butuh diyakinkan lebih gitu loh. Kalau dia bisa gitu, sebenarnya bisa. Karena gue sendiri juga ngerasain kayak gitu, kayak gue nggak bisa gitu. Ya ampun. Oke. Nah, dan yang membuat gue makin agak panas gitu, kalau dulu kan boleh share gaji ya. Share komisi ya. Share komisi ya kan gitu. Jadi pas secara gue masih kerja kantoran gitu. Jadi pas lu share komisi pertama lu, gue kayak nah jadi teman-teman dulu gitu sekarang tuh nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau dulu tuh masih sebenarnya juga dari dulu tuh nggak boleh. Tapi gitu. Iya benar. Jadi dari dulu tuh sebenarnya nggak boleh. Tapi mungkin dulu belum digalakin tapi sekarang tuh udah mulai rame banget. Jadi udah bener-bener udah keras nggak boleh gitu. Jadi waktu itu karena itu. Bukan karena yang ini ya, yang lo lihat status gua yang mengenai bisnis itu. Enggak. Yang lo bilang, yang waktu itu gue pernah bikin status bahwa dari sekarang nih lo udah harus berbisnis. Itu iya. Tapi itu lebih meyakinkan. Itu yang lebih meyakinkan. Yang mana? Yang komisi? Bukan. Yang lo share akhirnya. Itu akhirnya lebih meyakinkan gue. Berarti ini dimulai dari komisi dulu ya? Iya. Terus? Sebenarnya kayak nganggep remeh pertamanya kan. Oh segitu, enggak masih lebihan gue gitu. Siap. Sombong gitu kan. Bener. Gitu. Betul. Terus gitu pas lihat lagi gitu bulan berikutnya, enggak ngapain sih gitu kan. Siap. Gue masih oke kok gitu. Tuh berarti teman-teman emang sebenarnya pencapaian itu penting ya. Yes. Untuk bikin orang tuh percaya sama kita. Bener. Jadi kita tuh harus punya trust dulu. Gimana cara kita punya trust? Ya kita harus konsisten, berusaha gimana caranya supaya kita dapet trust dari orang lain untuk orang lain tuh percaya bahwa ini bisnis tuh inilah Jafra gitu ya kan. Bener. Terus. Oke. Ya abis itu kan dari bulan ke bulan gitu kan. Terus gue lihat oh iya berarti ada kemajuan ya gitu. Dan berarti ini nggak sulit apa gimana nih gitu. Ya kan? Kok gampang banget gitu kan. Terus dengan nilai yang cukup fantastis gitu kan. Akhirnya? Iya. Akhirnya fantastis di akhirnya mata Mita ya buat gue. Buat gue akhirnya fantastis karena gue pasti membandingkan dengan keadaan gue sekarang. Dimana gue kerja kantoran, istilahnya di perusahaan yang cukup oke. Terus ya gue tahu nilai gue sekarang di kantor ini berapa gitu kan. Iya. Dan gue untuk mencapai nilai di titik lu, gue nggak tahu entah mesti berapa lama kerja gitu dengan fase kerja yang Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 ya istilahnya kayak gitu kan. Gitu. Jadi dari situ yang akhirnya bikin gue mikir lagi gitu. Kalau gue bisa jalanin dua-duanya kenapa enggak? Oh iya, jadi sempat ada pikiran kayak gitu? Iya. Tapi ya itu, gue kan butuh diyakinkan juga dong gitu. Akhirnya gue kayak selalu discuss sama Ricky juga gitu kan gimana. Ya akhirnya dia juga meyakinkan gue gitu. Coba aja dulu lah, kalau nggak coba nggak akan bisa. Oke, gitu. Oke, siap. Tapi maksud gue, lo kan udah kerja ya. Maksudnya apa kok bisa-bisa lo berpikir untuk berbisnis gitu. Sedangkan dari segi pekerjaan lo masih kerja sampai sekarang. Terus dari segi gaji lo di kantor juga masih aman, tidak kena potongan ya kan, potongan gaji kan. Tapi lo kok mau berbisnis yang notabene ya lo harus mulai dari nol lagi nih. Bener. Nah ya kan, itu kenapa kalau mau gitu? Karena dari awal ya itu dia, karena dari awal gue nggak yakin kan sebenarnya. Makanya kenapa gue juga awal kalau lo inget gue selalu bilang ya udah gue sih member yang paling itu yang mana sih? 299. Oh 299. Iya, itu gue kayak udahlah kalau gue nggak jalanin juga nggak apa-apa, nggak rugi gitu loh. Gue dapet produk pada saat itu kan.
gue dapat produk dan yang penting gue sih dapat diskon di harga si ketek Ginger itu. Iya. Iya kan, enak banget kan teman-teman jadi membernya Jafra. Jadi kalau jadi membernya Jafra itu kita tuh bisa beli ya minimal kalian bisa beli produknya Jafra ini masih sedikitnya loh ya, ini masih sedikitnya. Ada lagi yang ginger macam-macam dengan harga diskon 30-35%. Dan itu gede banget loh di Indonesia. Yes. Iya kan? Jadi ya itulah maksudnya di saat gue memutuskan untuk, jadi waktu gue mutusin awal itu gue nggak langsung pengen jalanin bisnisnya gitu. Emang karena pure pengen gue coba aja deh. Ya sembari kalau gue bisa gue jalanin, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu, nggak rugi. Ya 299.000 doang gitu kan. Gue juga bukan yang taruh duit nggak dapat apa-apa gitu, dapat produk juga gitu yang bisa gue pakai gitu. Kalaupun gue nggak suka ya gue kasih orang aja lah gitu. Jadi sebenarnya sih nggak rugi ya, nggak rugi banget lah gitu. Nah ya udah, terus habis kan dari situ, terus kan lo tawarin gue masuk ke grup kan, ini ada grupnya nih gitu. Itu juga sempat awalnya ogah gitu kayak, duh, dia gue rame banget. Gue nggak gitu. perlu nanya dia, Mit, kamu mau nggak aku masukin ke grup? Nggak usah lah gue tanya, udah langsung brak gue masukin aja ke grup ya kan? Skakmat. Nah, oke, terus? Iya jadi kayak, duh, pakai ada grupnya lagi gitu kan? Ya udahlah gitu, ya udahlah, gue cuma kayak silent, jadi silent people-nya aja gitu di dalam kan, kayak, oh ya udah. Terus ingat banget pas masuk grup itu, si Ichel langsung nyapa gue di grup itu. Wah join juga akhirnya. Mati lu, gue bilang satu grup gue. terus. Ya gue kayak, iya satu grup ya, gue lupa lagi gitu kan. Maksud gue kayak, iya, aduh gue gak kepikiran gitu kan. Karena emang pada saat itu, gue juga gak inget dia join Jafra juga. Karena gue mute story-nya kan. Jadi gue lupa gitu loh. Jadi pada saat itu yang gue inget join Jafra cuma lu gitu. Dan pas lo share ketek itu kan, gue jadi tertarik banget gitu kan, karena emang gue juga pengen coba produknya gitu. Dari situ ya udah, terus oh ya udah, akhirnya udah deh, gue buru-buru tuh gue unmute-in tuh semua, udah gue tapi gue oke terus gitu kan, sampai si Sela juga, Sel gue akhirnya join Jafra, hah lo juga akhirnya, oke gitu kan. Aduh ini anaknya nih, terus gitu ya udah sih, tapi maksudnya kayak ya gue happy deh gitu, lo jadi anaknya siapa, lo jadi anaknya apa, ya bagus-bagus gitu kan. Maksudnya kayak karena teman-teman jujur aja ya, kita saling support gitu. Aku tuh seneng banget kalau semua orang tuh join Jafra gitu. Mas pacarnya ada cewek, istrinya boleh kalau mau tanya soal Jafra boleh nih ke gue atau enggak ke Mita ya. Jadi gue tuh emang senang banget ya, mau jualin nama siapa tuh yang penting dia join Jafra. Karena aku yakin banget ini bisa nolong mereka, Mit. Dan lo ngerasa ini menolong lo banget kan, Mit? Iya sih, maksudnya mungkin cerita gue di segi finansial nggak sedrama apa ya, maksudnya nggak separah teman-teman yang lain gitu kan, yang ngalamin yang namanya finansialnya parah banget di saat pandemi gitu kan. Jadi apa ya buat gue, tapi gue dengan gue join Jafra dan istilahnya gue sekarang punya tim sendiri gitu, gue ngerasain. Lo udah berapa sih, Mit? Masih kecil, jangan gitu dong. Gak apa-apa, emang semua tuh kan, aku juga dulu kan kecil, gak mungkin langsung kayak sekarang. Waktu awal, sekarang tuh kayak sekitar udah 30-an sih, puji Tuhan ya. Gede banget, tepuk tangan. Tepuk tangan aja Mas, tapi itu kayak 30 seberapa. Ya maksudnya 30-an buat seorang gue gitu yang gak bisa ngomong, gak bisa nawarin tuh kayak gila, itu udah usaha gue paling maksimal tuh bisa sampai 30 gitu. Bayangin ya teman-teman, yang dari awal aja dia udah males, ya nggak mau, takut ditolak, males, nggak mau, ngapain gitu. Tapi akhirnya sekarang timnya udah 30 dan sekarang titel Mita, berarti lo udah berapa lama join? Gue joinnya di Juni ya kalau nggak salah ya. Juni, tapi Juni akhir Juni sih. Akhir kan, Juli, Agustus, September, kalau nggak salah tuh 3 bulan ya, 3 bulan ya. 3 bulan setengah. 3 bulan gitu. setengah, dan titelnya sekarang apa? Manajer. Oke. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Nah, sekarang aku mau tanya komisinya, ini boleh ya komisi, tapi kan kita harus pakai kata sekitar gitu. Dan imbuhan an, ya jangan lupa say. Oke. Ya. Ntar kita diem, ya kan? Ini
live soalnya ya, nggak bisa iya, live gitu ya, nggak bisa jadi di-cut. harus dengan kata sekitar, dengan imbuhan an ya. Oke. Ini setelah 3 bulan dia menjalani ya, yang pasti 3 bulan itu tidak tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, karena lo keluar dari zona nyaman lo, Yes. ya kan? Yang tadinya dia bilang dia nggak bisa ngomong, yang tadinya dia bilang kayak gue nggak bisa nih, gue malas ketemu orang tuh, gue malas gitu karena gue nggak suka kalau gue harus ngomong duluan gitu. Gue maunya orang ngomong sama gue baru gue ngomong. Kalau lo nggak mau ya udah nggak apa-apa, gue diem-dieman aja. Tadi seperti itu yang Mita bilang. Tapi sekarang gue udah bisa lo dikasih tahu sama Ricky, bisa lo nelfon-nelfonin ngevideoin si Mita lagi ngeprospekin orang. Bayangin, itu kan namanya pengembangan diri ya, Mit. Menurut lo aja ya nggak sih? Maksudnya saksi hidup yang bener-bener ngelihat perubahan gue tuh ya suami gue sendiri Suami, gitu ya, kan, betul. Ricky. Maksudnya karena gue dari dulu pacaran aja gitu. Dari dulu pacaran aja, misalnya gue pelayanan di gereja, ya habis pelayanan gue tuh pulang aja gitu. Gue males ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Maksudnya bukan males ya, karena mungkin karena gue nggak deket, jadi gue ngerasa nggak nyaman gitu kalau lama-lama sama orang yang gue nggak deket gitu. Bukannya gue sombong atau gimana gitu kan. Jadi kadang-kadang ya udah pulang gitu. Sedangkan dia orangnya tuh yang bener-bener berbanding banget lah sama gue gitu kan. Kalau dia orangnya kalau bisa nongkrong kalau ketemu, maksudnya kayak gue selalu bilang ya kan, kalau kamu sama aku beda. Kalau kamu ditinggal 5 menit juga pasti udah punya kenalan 10 orang gitu. Kalau Mita, ya kalau gue ditinggal 1 jam ya gue sendirian aja gitu. Gue bakal tetap sendirian gitu loh. Kalau berarti tapi lu sekarang udah bisa nih ngomong, ngajakin orang gitu ya? Jujur ya, maksudnya yang namanya pengembangan diri kan gak segampang itu ya, gitu. Nggak mungkin yang tiba-tiba dalam 3 bulan gue tiba-tiba berubah drastis jadi orang yang bisa-bisa gitu. Sebenarnya gini, kalau misalkan gue pelan-pelan gitu, kayak sekarang WhatsApp gue masih bisa WhatsApp duluan. Oh ya? Ya WhatsApp duluan, hai apa kabar? Tapi dulu nggak gitu? Enggak. Tuh bayangin, nah itu sebenarnya kan sebuah pengembangan diri ya, maksudnya hal kecil tapi dia berubah. Gitu, hal kecil tapi dia mau keluar dari zona nyamannya gitu kan. Gitu. Terus ya udah, tapi mungkin kalau misalkan PSBB udah enggak nih, terus gue harus prospekin orang secara langsung, mungkin gue masih belum 100% pede sepede gue prospekin lewat WhatsApp doang. Iya. Gitu. Jadi tetap gue kayak masih ada beratnya kalau gue harus ketemu langsung gitu loh. Karena kalau ketemu langsung kan takut ya lo? Iya, malunya lebih berasa gitu kan ya. Iya. Tapi kalau WhatsApp ya udah gitu, gue ya, kita nggak ketemu gitu. Jadi kalaupun ditolak juga lo nggak sedih-sedih banget kan. Iya, jadi buat teman-teman yang ada di sini, kalau cuma ditanya kabur ya, terus udah gitu diajakin join nolak gitu, terus kan kita nggak ketemu ya. Jadi kenapa juga kita harus sedih gitu ya? Nggak apa-apa, usaha aja terus nggak ketemu kok gitu. Kecuali lo kalian juga nggak dimaki-maki di sana, nggak mau lo MLM gitu, enggak kan? Jadi kan emang maksudnya ya nggak apa-apa lah kan, misalnya kan kita nggak ketemu. Tapi gitu. baper itu wajar sih, maksudnya kayak semua orang pasti kayak gitu. Gitu. Itu di awal sih. Kalau gue sekarang udah nggak baper lagi. Tapi lo sekarang baper gak kalau misalnya ditolakin? Kalau gimana ya, mungkin masih baper tapi tingkat bapernya udah berkurang. Kalau gue bilang nggak baper sama sekali itu nggak mungkin. Betul. Gitu. Iya, okay. Jadi tingkat bapernya yang tadinya, jadi waktu awal gue join Jafra, si Ricky yang udah kan jalanin aja bisnisnya gitu kan. Dia yang ini, gue sampai ya kenapa nggak lu aja gitu yang nawarin, jangan gue gitu kan. Udah lo daftar aja bapak dan ibu gitu. Bisa kan? Loh Rick. Terus? Nah terus gitu akhirnya ya udahlah gue coba gitu. Gue coba terus gak ada yang balas gue. Jadi gue kayak balas WhatsApp gitu kan. Kata dia udah balas aja WhatsAppnya gitu. Nah, kalau kamu gak mau sini aku yang tulisin. Ya ampun gitu kan. Udah terus, jadi Bapak Jafra. Terus? Iya terus habis itu udah. Terus gak ada yang balas. Ya gue akhirnya gak ada yang balas. Tuh kan gak ada yang balas. Gue sampai kayak gitu. Iya oke. Tuh kan ikan malu. Udah terus kayak gue taruh. Lah udah sana posting. Gak mau. Nawarin ini. Gak mau. Gue sampai kayak gitu. Oke terus akhirnya? Saking kayak, duh gue udah malu gitu loh. Istilahnya kan sekarang orang-orang tahu akhirnya gue jualan skincare Jafra gitu. Terus kagak ada yang respon. Terus sekarang akhirnya gimana Mit? Lo udah semenjak lo bisa jadi manajernya gimana? Sebenarnya sih nggak semenjak jadi manajer ya. Oh iya sorry, kita perjalanan menuju manajer nih. Jadi setiap akhirnya gue memberanikan diri untuk posting. Pertama itu pun yang ngeposting si Ricky dulu, gue nge-repost postingan dia. Oh oke. Jadi bukan gue pribadi yang benar-benar branding gitu kan. Sampai gue inget banget lo nanya sama gue kan, lo branding di mana sih Mit? Kok gue gak pernah lihat. Iya. Karena gue emang gak pernah branding gitu.
Mama yang perhatian sama gitu. Jadi gue emang gak pernah branding gitu, maksudnya kayak ya gue nawarin dari WhatsApp dulu gitu kan. Jadi gue kayak punya anggapan kalau bisa orang jangan tahu nih gue MLM gitu. Oh, itu banyak loh teman-teman. Jadi maksudnya emang ada sebagian yang emang malu gitu untuk ngejalanin MLM. Aku malu ngajakin ngerekrut soalnya ketahuan ntar gue MLM gitu. Iya. Padahal dia nggak tahu aja nih MLM Jafra nih. Oke, terus? Jadi awal tuh kalau bisa orang nggak tahu gue ikut MLM. Karena gue takut gue dijudge orang. Sebenarnya karena gue juga menjudge orang seperti itu, jadi makanya gue takut dijudge orang seperti itu. Okay. Itu kan pasti kan kayak ada hubungannya ya maksudnya gitu. Iya, betul. Karena gue pernah berpikiran negatif, jadi gue ketakutan itu dari pikiran negatif gue sendiri gitu. Terus gimana akhirnya lo bisa ngelawan pikiran negatif lo itu? Ya paksa. Maksudnya ya kalau kita nggak maksa diri kita ya kita nggak akan bener-bener keluar out of the box dari zona nyaman kita gitu kan. Maksud gue ya emang harus dicoba, harus melangkah, harus berani emang sih benar, gitu. Emang betul. Karena mungkin ya kalau gue nggak berani, mau Renata WhatsApp gue tiap hari, telepon tiap hari, suruh gue branding, tapi kalau gue nya nggak mau, percuma gitu. Betul. Jadi emang harus dari diri kita sendiri sih gitu. Tuh teman-teman, jadi percuma ya kalau misalnya kita udah dikasih tahu sama upline kita ya begini bla 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 segala macam, tapi kalau kitanya juga nggak mau ya susah. Atau enggak udah dikasih tahu mau sukses Kak, aku mau sukses, tapi kita juga nggak keluar dari zona nyaman ya, kita tetap di situ-situ aja ya susah untuk majunya. Bener. Gitu kan. Oke, terus pertanyaan berikutnya, gimana membagi waktu lo kerja kantor dengan lo nge-Jafra ini? Ya karena balik lagi ya, mungkin karena kondisi saat ini yang mengharuskan gue nggak full di kantor, jadi gue masih bisa colongan-colongan untuk branding ya kan. Istilahnya di work from home pun gue masih bisa branding, lanjut aja terus. Atau misalkan gue pas lagi jadwal ke kantor, berarti setelah pulang kantor atau pas jam makan siang gue branding. Wow, tuh. Jadi teman-teman ya yang masih berpikir aduh nggak bisa aku ngejalan Jafra, gue kerja gitu nggak bisa branding gitu, tapi Mita bisa buktinya ya kan Mit. Jadi kalau misalnya dia istirahat dia bisa branding. Iya, sebenarnya nggak ada alasan nggak bisa branding sih kalau menurut gue. Iya kan. Iya, jadi sebenarnya itu hanya alasan lu nggak mau aja gitu. Betul, karena setiap hari lo setiap malam skincarean nggak? Iya. Skincare ya bawa aja HP-nya, toh bisa aja skincare lo selesai, brandingan lo selesai. Iya enggak? Jadi teman-teman nggak ada istilahnya banyak jalan menuju Roma gitu ya. Ya kalau emang ada waktu ya sebenarnya ada waktunya, cuma yang penting kita mau sih. Mau, emang niatnya aja kurang kadang-kadang kan. Maksud gue gitu. Oke. Jadi bisa ya Mit ya? Jadi kalau istirahat sama pulang kantor. Bisa banget. Nah, kan lo udah pernah kerja nih, ini yang tadi sih. Tapi ini seberapa penting bisnis buat lo? Menurut gue bisnis ini kayak bener-bener yang tadinya mungkin awalnya gue pikir sampingan. Istilahnya kayak sampingan aja gitu kan. Karena gue nggak mengharapkan nilai yang oke gitu dari bisnis ini. Karena gue pikir ya sembari jalan aja, kalau gue dapet nilai lebih ya puji Tuhan, kalau enggak ya udah gitu. Jadi gue nothing tulus lah gitu. Tapi sembari berjalannya waktu, ya secara gue kan orang finance juga gitu kan di pekerjaan gue. Jadi kenapa enggak gue bisa gaji gue istilahnya utuh, atau mungkin gaji gue buat operasional, karena itu kan udah pasti gue akan dapat dengan nilai yang sama setiap bulan, ya kan. Tapi untuk hal-hal yang lain seperti mungkin investasi, mungkin seperti kayak uang tabungan untuk pensiun kita nanti, atau buat anak atau buat sekolah, ngambilnya dari si bisnis sampingan ini, atau dibalik, terserah sih kan, itu kita bisa atur sendiri lah gitu. Oke, berarti emang bisnis tuh penting ya teman-teman ya, karena kita juga bisa mikirin diri kita sendiri. Kita harus pikirin nanti anak kita mau dikasih makan apa, cucu kita mau dikasih makan apa. Jadi kalau misalnya kita masih scroll HP cuma buat online shop, ayo dipikir lagi, karena bisnis tuh udah penting ya. Jadi udah harus, dan cari bisnis yang low risk ya. Modal kecil, untungnya ya udah Jafra, oke? Yes. Yes ya, karena modal berapa Mit?
Cuma 299.000 aja teman-teman. Yes, betul. Oh ya, tadi lupa komisi loh. Oh iya. Belum, komisi Lupa. Nita 3 bulan menjalani Jafra ya. Dengan keluh kesahnya dia keluar dari zona nyaman ya. Bulan kemarin tanggal 7 ya, tanggal 7 ya. Oktober ini kemarin kamu udah gajian, jangan lupa sekitar sama bulanan. Gini teman-teman kan semua bisa tahu ini ya, matematika gampang aja nih ya, 1 kali 3 lah. 1 kali 3, oke. Jadi sekitar segitu ya teman-teman. Iya tuh 3 bulan ngejalanin Jafra. Gimana Mas pacarnya? Ya istrinya Mas? Oke siap. Pak istrinya Pak. Pak Kibardis. Oke. Istrinya malah udah lebih ya Pak ya. Oke siap. Menurut lo apa aja rintangan selama lo ngejalanin Jafra? Sebenarnya rintangannya ya ada, tapi lebih ke diri sendiri sih. Gimana cara kita ngelawan diri kita sendiri di saat kita yang dituntut untuk konsisten tapi kitanya lagi males. Misalkan kitanya juga ya gimana ya, lo kalau branding kalau lo nggak ada sesuatu yang baru orang juga bosen lihat brandingan, bener kan? Benar. Jadi kayak kitanya juga dituntut untuk lebih kreatif gitu, inovasi lagi, brandingannya seperti apa sih gitu. Nah jujur kalau mungkin teman-teman yang di sini yang follow aku juga gitu kan, lebih sering ngelihat aku branding dengan tulisan-tulisan gitu. Karena aku nggak apa ya, gue nggak sepinter itu untuk ngedit video, untuk ngedit. Jadi kalau misalnya gue bikin video itu yang ngedit adalah suami saya, bukan video saya. apa? Video sorry. Kenapa? Ya, video brandingan. Video Oke. brandingan itu yang edit adalah suami saya, bukan saya gitu kan. Kalau tulisan? Kalau tulisan pure saya, karena saya cuma bisa menulis. Oh iya benar. Gitu, jadi emang. Tapi lo bagus loh Mit kalau lo kasih lihat wajah lo gitu. Iya. Jadi itu gue selalu nungguin dari teman-teman, kadang-kadang kita follow seseorang itu ada kita pengen tahu dia kan. Jadi Mit waktu itu pas lo share wajah lo dan lo ngomong lihat nih itu tuh bener-bener banyak yang DM nggak kalau lo share wajah? Iya, cuman gini, gue tuh takut banget share wajah pertama ya, awal takut ya. Diculik? Bukan. Oke. Karena kebetulan muka gue bukan muka yang bermasalah dengan jerawat, gitu. Jadi orang-orang akan tahu muka lu udah mulus sebelum pakai Jafra gitu loh. Tapi lo di before after tahu nggak Mit? Tapi gue ngerasa muka lo ya, tuh itu gue lupa, gue nggak kok. Ya kan gue tidak. Tapi lo ngerasa perubahan iya, parah. Apa sih yang lo rasain pas lo pakai Jafra? Jadi tipe kulit gue tuh kan kering ya, kering pak. Maksudnya kering yang memang, maksudnya kalau tipe muka kering berarti kan nggak berminyak, jadi jarang jerawatan. Jadi pasti mulus-mulus aja gitu kan. Tapi saat kering sini tuh bisa mengelupas gitu loh, ngelupas di sini tuh paling sering di sini itu ngelupas gitu. Ya udah kalau udah ngelupas gitu kan lu mau pakai apa aja jelek gitu loh. Iya kan? Gitu. Ngelupas ini terus habis gitu kayak kasar gitu loh. Gimana sih? Oh ya, oke. Ya mungkin karena kulit kering kan, kasar. Padahal istilahnya gue udah pakai macam-macam sampai ada satu merek yang petroleum jelly itu gue pakai satu muka gitu, saking keringnya. Oh iya? Yes, saking keringnya, jadi kayak muka gue udah kayak hilang minyak aja gitu. Saking pada saat itu cuaca kan, karena cuaca juga ngedukung banget muka kan gitu. Jadi pas lagi waktu itu panas banget, udah muka gue udah merah, sini ngelupas, udah kayak aduh udah jelek banget deh gitu. Terus akhirnya lo pakai apa? Nah, awal gue cuma pakai si serum Royal Jelly itu. Enak. Pertama gue liat kayak enggak biasa aja gitu. Pertama ya. Itu karena hari mungkin pertama. Iya, karena mungkin juga pada saat gue pakai itu kita pas lagi musim nggak panas banget sih ya. Kayak biasa aja gitu kan. Kayak bulan-bulan Juni kemarin bukan yang panas terik gitu loh. Gitu. Terus ditambah kita work from home, jadi nggak terlalu kena sinar matahari gitu kan. Paling AC, tapi gue nggak, kalau di ruangan ber-AC gue nggak terlalu kering banget gitu, maksudnya nggak terlalu ngaruh di kulit gue. Terus habis itu pakai Royal Jelly doang tanpa pakai moisturizer gitu. Jadi cuma Royal Jelly aja, pagi malam. Oh kok agak mulai lembab ya gitu. Padahal nggak pakai moisturizer sama sekali gitu kan. Terus akhirnya gue nanya kan sama lo, berarti berikutnya gue pakai moisturizernya apa ya gitu. Oh ya pakai bus putih aja kalau lo kering gitu kan.
Ya, terus akhirnya gue belilah itu bus Untung putih, cocok, ya. langsung. Pakai bus putih, Gak ada drama dulu. iya nggak ada, untungnya baik-baik aja nih kulit Iya, gitu kan. Terus ya udah gue pakai bus putihnya, makin oke sih, gitu makin oke, makin glowing. Terus kayak apa ya kayak makin glowing aja gitu maksudnya. Tapi glowingnya bukan dalam arti yang berminyak banget gitu mukanya Iya. gitu. Jadi tahu lah ya, lembab iya ya. kadang-kadang kan orang salah persepsi nih antara glowing dengan jadi berminyak iya, gitu, betul. padahal beda gitu. Beda, Kalau glowing ya glowing, diusap juga nggak bakal hilang gitu. iya. Tapi kalau berminyak, usap pakai tisu ya hilang, bye gitu kan. Betul. Ya udah, nah setelah itu akhirnya mulai pakai bus putih satu rangkaian. Nah pernah sekali udah selama pakai Jafra, tiba-tiba mungkin karena cuaca lagi, mulai di sini mulai ngelupas. Pas kering lagi? Kering lagi. Oke, terus? Akhirnya gue pakai si gel mask. Gel mask bus putih. Habis itu udah besoknya udah mulai reda. Oh ya udah. Jadi gue tahu sekarang ya, maksud gue kita kan nggak tahu ya itu pengaruh cuaca juga gitu. Jadi nggak bisa selalu pakai ini udah pasti bagus banget gitu. Ya tetap aja emang bagus, tapi balik lagi kan ada faktor-faktor lain nih iya, di luar si si skincare ini gitu. Tapi setidaknya gue udah tahu cara ngatasin kulit gue sendiri gitu. Memang teman-teman pentingnya kita mengenali kulit wajah kita sendiri, mengenali jenis kulit wajah kita sendiri dan kebutuhan kulit kita sendiri. Jadi kalau misalnya pakai produk udah enak nih, terus tiba-tiba ada masalah, nah itu banyak hal, banyak kemungkinan gitu, karena banyak faktor. Jadi bisa dari cuaca yang tadi Gita, bisa dari hormon ya, bisa juga kamu kurang tidur, kurang air putih atau stres, itu ngaruh. Jadi bukan kadang-kadang ada yang misalnya pakai udah 4 bulan, pakai cocok terus tiba-tiba udah bagus gitu, tiba-tiba ada masalah. Yang disalahin malah Jafranya, padahal tapi 4 bulan cocok ya Bu? Iya, itu kenapa begitu? Nah itu harus dikulik-kulik lagi, kenapa? Apa emang stres kah? Atau air? Bener. Loh, air kotor gitu kan ya. Apalagi di daerah katanya ada ya, maksudnya yang airnya kotor kan ada. Anak aku kemarin ada yang kayak gitu juga, begitu dia pindah rumah, tiba-tiba langsung mukanya beruntusan. Nah gitu. Ada juga yang kayak gitu, bener. Pindah rumah langsung beruntusan, betul. Itu karena faktor air. Air, bener, ngaruh. Tahu gua kayak airnya di daerah mana. Mohon maaf, Bapak pandang-pandangan sama ibunya. Oke, siap kalau begitu. Nah, itu rintangannya berarti ke diri sendiri ya, Lebih ke diri sendiri sih. Kalau untuk orang lain, ya namanya setiap kita kerja ya dimanapun pasti ada pro dan kontra ya. Iya, tapi yang penting dari diri kita sendiri aja. Bener. Itu yang paling sulit. Betul. Gitu. Bener banget, karena orang lain yang nggak suka ya akan terus nggak suka. Lo mau melakukan hal baik apapun, kalau dia udah nggak suka ya nggak suka ya, gitu. Sama kayak lo sekarang, lo udah sesukses ini, ada ya tetap aja ada yang nggak suka sama lo gitu. Terus kalau misalnya orang udah suka, mau dia ngelakuin hal jelek apapun, kalau dia udah suka ya suka. Bener. Gitu. Tetap akan pro dia, kayak gitu. Itulah plus 62. Kata orang, kata-kata itu netizen. Netizen yang lucu-lucu gitu lah. Oke. Terus kebahagiaan apa yang lo dapat di bisnis ini? Kebahagiaan ini lucu sih. Awalnya, aduh ya ampun, ini aku buka-bukaan banget semuanya. Buka-bukanya, tapi bukanya yang itu ya. Oke. Jadi awalnya lo kan suka share ini ya, kayak postingan, aduh Kanata makasih ya, oh iya sama-sama deh gitu. Gue tuh kayak bacanya, apaan sih lebay banget gitu. Itu sebelum join? Itu sebelum join. Oke, terus? Pasti lebay banget deh gitu setiap tanggal kalau rekognisi gitu kan. Aduh semangat join ya, akhirnya aku bisa. Apaan sih gitu kan. Kayak ini orang apa sih gitu kan. Bapaknya ketawa, bapaknya merasa gitu juga bagaimana. Gitu kayak lebay banget. Aduh drama deh gitu kan. Ya, terus? Segitu. Apalagi tanggal 7 nih, komisi cair. Makin lah itu kan, lebay-lebaynya makin menjadi tuh gitu kan. Gue sampai, kadang gue sama Ricky gitu waktu sebelum join ya. Lihat deh, ini orang pada lebay-lebay banget gak sih gitu kan. Terus gitu kan, kayak lebay-lebay banget gitu kan. Maksudnya kayak, yaudah sih biasa aja kali gitu kan, gak sampai kayak gitu-gitu amat gitu. Nah terus akhirnya setelah gue join, terus gue punya anak-anak juga, punya grup sendiri. Kok gue juga jadi lebay ya?
Oke. Kok gue kayak jilat ludah sendiri apa gimana nih gitu. Kayak gue melakukan hal yang sama gitu sama lo. Oh iya, oke. Jadi kebahagiaannya itu bahagia. Jadi akhirnya ternyata itu bukan lebay ya teman-teman, tapi memang kita happy. Akhirnya kita bisa bantu orang, kita happy atas pencapaian orang lain gitu. Dimana mungkin kalau di tempat kerja gue kalau ada yang naik istilahnya naik promosi gitu kan, mungkin kita yang oh ya udah biasa aja gitu kan. Tapi di Jafra benar-benar yang saling support, yang bahkan sekarang gue juga ngerasain kadang-kadang yang bukan dari tim gue, apalagi bukan dari tim FOG juga gitu ya, itu bisa tiba-tiba yang ngasih support atau bisa yang ih kak bagus banget atau apa kak boleh oh iya awalnya juga gue kayak agak kaku ya gitu kan agak karena nggak biasa kan gitu. Tapi lama-lama oh iya silakan iya bagus ya, gue akhirnya jadi ikutan kayak gitu. Jadi gitu. Emang teman-teman bisnis Jafra ini sistemnya memang membuat kita itu akan bahagia di saat orang lain bahagia. Bener. Gitu. Kita akan senang di saat anak kita tuh senang gitu. Bener. Jadi benar-benar ya saling tolong menolong. Plus kalau misalnya lo tahu ternyata lo bisa bantu orang lain yang emang lagi butuh. Tuh kayak gitu tuh bener rasanya nyas banget ya. Iya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Nah ini pertanyaan terakhir Mit, bukan pertanyaan sih, lebih ke apa sih pesan-pesan untuk yang sudah join Jafra sama yang belum join. Nah ini yang sudah dulu. Yang udah join. Oke, buat teman-teman yang udah join, tetap aja teman-teman konsisten sama brandingannya. Karena memang aku pun ngerasain kalau ya branding itu udah kayak buka toko gitu. Kalau misalnya teman-teman gak branding, sama aja teman-teman gak buka toko. Oke. Ya. Orang yang buka toko setiap hari aja, pasti ada orang yang datang lalu lalang, tapi belum pasti orang beli. Yes. Ya, itu kalau udah buka toko tiap hari, apalagi kalau teman-teman nggak buka toko setiap hari gitu. Jangan mengharapkan yang beli tiba-tiba jadi banyak gitu kan. Jadi tetap aja kalau misalnya memang belum ada yang beli, aku udah branding tapi belum ada yang beli, belum ada yang nanya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman kayak ke mall gitu ya ngelihat banyak kok cuma yang emang cuma lewat ngelihat dia jualan Jafra tapi belum butuh, nggak apa-apa. Tapi di saat ternyata pas dia butuh, pas kita lagi nggak branding, ya sayang banget sih gitu. Benar. Sayang banget kalau misalkan kita kelewatan momen itu. Yes, gitu. Betul. Jadi emang branding iklan tuh penting ya teman-teman seperti yang tadi. Itu bener banget Mit, bener banget. Nah untuk yang belum join apa pesannya Mit? Buat teman-teman yang belum join, sayang banget sih teman-teman. Maksudnya mungkin teman-teman ngerasa udah aman dengan gaji yang didapat sekarang sama kayak aku, tapi who knows gitu kan, kayak beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian kalau kalian bisa nambah penghasilan, kenapa enggak gitu. Kenapa ada kesempatan yang bagus dilewatkan gitu aja, karena aku percaya juga kesempatan gak datang 2 kali. Jadi please jangan sia-siain kesempatan ini. Kalau teman-teman memang bisa, teman-teman harus join, harus ngerasain juga. Dan yang pasti teman-teman bisa jadi pintu berkat buat orang lain. Wow, iya bener banget teman-teman. Jadi emang Jafra ini bisa jadi pintu berkat buat orang lain. Karena memang dari sistem bisnisnya ini memang business people ya, memang buat menolong orang gitu. Jadi itulah pesan dari Mita. Mita, thank you banget. Lo sudah mau hadir di sini ya. Thank you udah. Gue lega gitu kayak udah sesi terakhir gitu. Ngobrol-ngobrol di Artalk. Oke. Buat teman-teman sampai ketemu lagi bulan depan ya. Ini udah mau selesai. Jadi kalau gitu kita berdiri aja Mit. Iya. Jadi teman-teman, sampai ketemu lagi bulan depan dengan tema yang baru tentunya, dengan tamu yang baru tentunya. Jadi gue nggak diundang lagi nih? Pasti nanti di sesi-sesi berikutnya sama suaminya kalau perlu ya, di wawancara. Oke, kalau begitu teman-teman semuanya, makasih buat mas-mas yang ada di sini, makasih buat bapak keyboardis yang di sebelah kiri ini. Sampai ketemu lagi bulan depan di acara Artalk Renata Talk. Yeay!